Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bunda Zira. Pada video kali ini, Bunda akan berbagi cerita sedikit, sharing sedikit mengenai proses kelahiran Bunda melahirkan anak kedua secara sesar. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, tonton terus ya video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semua. Terima kasih. Oke, Bunda mau berbagi sedikit mengapa proses melahirkan anak kedua Bunda ini dilahirkan secara sesar. Jadi sebelumnya Bunda bersama suami tidak merencanakan sama sekali untuk proses sesar ini dari awal, karena pada kontrol di minggu 34 itu posisi janin yang ada dalam kandungan semuanya normal, posisinya sudah menuju jalur lahir. Namun di week ke-36, pada saat 36, janin yang berada di perut Bunda itu posisinya membalik atau berputar sehingga kepalanya berada di atas atau yang kita kenal dengan sungsang. Setelah beberapa minggu memang Bunda terus berikhtiar agar posisi janin Bunda itu berputar kembali, dalam artian si kepala harus berada di bawah untuk proses persalinan normal. Namun kadar rumahnya sampai dengan week ke-38 mau masuk 39, posisi janin anak Bunda ini belum mau untuk berbalik ke bawah, kepalanya ke bawah, sehingga menuju week ke-39 itu Bunda bersama suami dihadapkan dengan pilihan dan juga resiko yang harus kami ambil. Singkat cerita, di kontrol terakhir itu dokter kandungan Bunda menyampaikan apabila kami berdua, saya bersama suami, untuk memutuskan proses melahirkan sesar, diharapkan Bunda untuk tidak mengalami yang namanya kontraksi. Kenapa? Dokter menyampaikan apabila Bunda sudah merasakan yang namanya kontraksi, proses pemulihan Bunda setelah operasi sesar akan lebih lama dibandingkan dengan operasi sesar tanpa mengalami kontraksi, gitu kan. Ya udah, kami sepakat di rumah, ya udah melakukan tindakan sesar untuk melahirkan anak kedua. Kontrol terakhir itu tanggal 21 Juni 2020, dimana pada saat itu Bunda sudah menyampaikan ke dokter, ya dok, saya akan mengambil tindakan operasi sesar. Saya dan suami sudah setuju, cuma kami belum bisa menentukan harinya. Mungkin nanti saya akan segera kabari dokter untuk kapan hari dilakukan tindakan sesar. Sampai hari Senin, akhirnya saya dan suami sepakat untuk melakukan operasi sesar pada hari Selasa atau hari Jumat kalau tidak salah. Dan saya akhirnya menyampaikan ke dokter untuk finalnya, yaitu dok tanggal 23 Juni saja untuk melakukan tindakan sesar. Dokter sudah mengiyakan dan saya diminta untuk menginformasikan ke bagian administrasi rumah sakit bahwa saya akan melakukan tindakan sesar pada tanggal 23 Juni 2020. Dan kedarulannya lagi pada tanggal 22 Juni itu, setelah saya konfirmasi kepada dokter, sorenya saya konfirmasi lagi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa saya sudah merasakan lemas dari pagi. Namun saya belum menyampaikan ke dokter itu bahwa saya mulus ini adalah kontraksi, karena jujur Bunda juga lupa seperti apa rasanya kontraksi itu. Akhirnya dokter menyampaikan, ya sudah Bu, mendingan diobservasi mandiri dulu. Ibu coba pasang aplikasi kontraksi untuk menghitung berapa lama kontraksi yang Ibu rasakan serta seberapa seringnya. Ibu lakukan observasi itu selama 1 jam. Dokter menyampaikan itu. Akhirnya saya bersama suami, dibantu suami untuk menghitung kontraksi yang saya rasakan, yang sudah dari pagi saya rasakan tadi. Kemudian setelah 1 jam itu saya informasikan kepada dokter, ini dok hasil observasinya, di mana Bunda sudah merasakan kontraksi itu panjangnya kurang lebih 20 detik dan itu intervalnya kurang lebih 5 menit, bahkan lebih cepat dari 5 menit. Akhirnya dokter memutuskan, yaudah Bu, secepatnya Ibu datang ke IGD rumah sakit supaya lebih dalam lagi diobservasi oleh dokter yang jaga dan juga bidan di sana. Akhirnya setelah maghrib, Bunda bersama suami dibantu juga oleh ibu saya untuk datang ke rumah sakit
kontraksi itu semakin sering terjadi dan Bunda pun sudah tidak merasakan happy, dalam artian sudah meringis kesakitan dalam mobil itu. Sampai di rumah sakit sekitar Isya jam 7-an, setengah 8-an, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bidan dan juga dokter yang jaga di sana, dilakukan CTG, dan ternyata Bunda sudah masuk fase pembukaan 4 menuju 5. Subhanallah sekali kan, ternyata sakit yang dari pagi Bunda rasakan itu ternyata sakit kontraksi, teman-teman. Jadi pada saat itu dokter jaga yang pada saat itu menangani Bunda langsung ke rumah sakit kepada dokter kandungan Bunda bahwa posisi janin masih tetap sungsang, dalam artian kepala masih di atas, dan juga bukaan sudah masuk fase 4 menuju ke 5. Pada saat itu juga semua proses persiapan operasi sesar sedang disiapkan, dan itu termasuk operasi sesar cito, dalam artian mendadak. Suami sama mengurus administrasi selesai jam 8:30, suami menyampaikan pada saya bahwa operasi sesar akan segera dilakukan pukul 9:30 nanti. Jadi masih ada jeda waktu kurang lebih 45 menit sampai Bunda masuk ke ruang operasi. Singkat cerita, jam 9:20 PM itu Bunda sudah diantar oleh petugas rumah sakit, nakes rumah sakit untuk masuk ke operasi. Suami mengantar, ibu mengantar sampai di ruang operasi karena pada saat itu masih pandemik, sehingga Bunda tidak diperbolehkan untuk ditemani oleh siapapun di ruang operasi kecuali oleh nakes. Bunda masuk ke dalam ruang operasi itu sekitar 9:28, kemudian masuk ke dalam operasi, bertemu dengan dokter anestesi, kemudian dokter kandungan, dan juga beberapa perawat serta dokter anak. Jadi sebelum Bunda berbaring di tempat tidur itu, Bunda kenalan dulu dengan dokter anestesi, namanya Bunda lupa, dan dokter itu menyampaikan bahwa sebelum proses operasi sesar Bunda akan diberikan obat bius lokal, dan artian dari bagian dada ke bawah sampai kaki itu Bunda tidak akan merasakan apa-apa karena pengaruh obat bius ini. Kemudian obat bius tadi disuntikan di tulang ekor, di atas tulang ekor beberapa ruas, dan itu katanya sakit. Dokter anestesinya menyampaikan itu. Cuma karena Bunda sudah mengalami kontraksi, mungkin itu udah maju ya, tadi kan awal udah masuk fase 5, mungkin itu sudah masuk fase 7. Suntikan yang dilakukan dokter anestesi tadi tidak Bunda rasakan sama sekali, karena mungkin kontraksi yang Bunda rasakan itu lebih sakit dibandingkan dengan obat bius yang disuntikan oleh dokter anestesi. Beberapa menit kemudian, dari bawah kaki sampai ke di bawah dada itu Bunda sudah tidak merasakan apa-apa. Kemudian Bunda berbaring, berdoa bersama-sama bersama dokter kandungan, dokter anestesi, kemudian perawat, bidan yang ada di dalam sana. Kami berdoa supaya operasi ini lancar, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, kalau anak dan beserta ibunya itu sehat dan selamat. 20 menit kemudian selesai operasi, dokter kandungan memperlihatkan anak kedua Bunda. Bunda masih sadar untuk posisinya. Mbak dokter kandungan menyampaikan, "Selamat ya Bu, anak Ibu sudah lahir, ini jelas kelaminnya wanita," katanya gitu. Saya walaupun saya sadar, tapi saya masih setengah sadar nggak sadar gitu kan. Ya udah dok, alhamdulillah. Dan dokternya menyampaikan ini akan di IMD dulu ya Bu ya, silakan dok, saya sampaikan gitu. Kemudian si baby yang kedua itu disimpan di dada untuk IMD. Saya kurang tahu berapa menitnya karena saya diberikan obat bius lagi supaya saya istirahat, karena pada saat proses sesar tadi Bunda merasakan mual dan pusing, sehingga dokter anestesi beserta dokter lainnya memutuskan Bunda diberikan obat bius tambahan agar Bunda bisa istirahat setelah proses sesar tadi. 2 jam kemudian Bunda tersadar dari pasca operasi sesar, dan Bunda berada di ruang pemulihan.
di ruang pemulihan itu Bunda mendengar suara tangisan bayi Bunda tadi, dan pada saat itu Bunda melihat suami dan juga ibu Bunda berada di ruang pemulihan karena menunggu saya tersadar terlebih dahulu. Setelah observasi 2 jam, Bunda semuanya normal, itu baik tekanan darahnya, kemudian kesadarannya, semuanya normal. Akhirnya Bunda diperbolehkan untuk masuk ruang inap di rumah sakit tadi. Karena Bunda masih mendapatkan obat bius tadi, sehingga pada saat Bunda sampai di kamar, Bunda tertidur kembali dan baru bisa betul-betul tersadar itu sekitar subuh. Pokoknya pas azan subuh lah. Bunda nggak tahu jam berapanya, jam 4 atau setengah 5 gitu. Mulai tersadar di sana. Setelah tersadar tadi, Bunda sedikit berbincang dengan suami Bunda. Bunda meminta minum, beberapa kali minta minum karena betul-betul haus sekali. Karena di ruang operasi sampai di ruang inap tadi Bunda belum minum sama sekali, sehingga Bunda meminta minum dari suami. Kemudian pagi-paginya suster membawa anak Bunda yang sudah dimandikan tentunya untuk disusui karena Bunda pada saat itu belum bisa untuk bergerak sama sekali, sehingga proses menyusui itu dibantu oleh suami Bunda bagaimana caranya agar anak ini mendapatkan ASI eksklusif, dalam artian langsung diberikan oleh ibunya. Mungkin itu cerita singkatnya pada saat Bunda melahirkan sesar. Untuk berikutnya Bunda akan menyampaikan di video selanjutnya terkait proses pemulihan Bunda setelah operasi sesar. Oke, demikian video singkatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.